Di sebuah desa yang damai, di mana hamparan sawah hijau terbentang luas dan udara segar mengalir bebas, hidup seorang ibu bernama Rukmini. Ibu Rukmini adalah sosok wanita yang sederhana namun luar biasa. Keberaniannya untuk membesarkan 4 anak dalam keadaan yang penuh keterbatasan menjadikannya seorang ibu yang sangat dihormati. Rukmini bukan hanya seorang ibu, tetapi juga seorang pendidik, seorang pahlawan, dan seorang teman bagi anak-anaknya. Ia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memastikan bahwa keempat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang sukses, berbudi pekerti, dan siap menghadapi tantangan dunia. Rukmini menikah dengan seorang lelaki yang juga berasal dari desa tersebut, seorang petani yang sederhana namun penuh cinta terhadap keluarganya. Namun, tak lama setelah anak pertama mereka, Andi, lahir, suaminya meninggal karena sakit yang tak dapat disembuhkan. Kehilangan tersebut menghancurkan hati Rukmini, namun ia tidak membiarkan kesedihan itu meruntuhkan semangat hidupnya. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk tetap berjuang demi masa depan anak-anaknya. Rukmini bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari bekerja sebagai buruh tani hingga berdagang di pasar, Rukmini melakukan apa saja untuk memastikan anak-anaknya tidak hanya makan, tetapi juga mendapatkan pendidikan yang layak. Pada masa itu, Rukmini sadar bahwa pendidikan adalah salah satu kunci agar anak-anaknya dapat meraih masa depan yang lebih baik. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ia memastikan bahwa anak-anaknya mendapat akses ke sekolah yang baik. Setiap malam, setelah lelah bekerja seharian, ia selalu menyempatkan diri untuk membantu anak-anaknya belajar. Andi, Rangga, Bunga, dan Raihan, meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana, memiliki cita-cita yang tinggi berkat didikan keras, namun penuh kasih dari ibu mereka. Andi, anak pertama, sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda ketertarikannya pada dunia hukum dan keadilan. Ia sering mendengar cerita tentang polisi yang menjaga ketertiban masyarakat dan berpikir bahwa suatu hari ia juga ingin menjadi bagian dari itu. Rukmini selalu mendukung keinginan Andi, meskipun ia tahu bahwa menjadi polisi bukanlah profesi yang mudah. Andi belajar keras, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang penuh tantangan, dan akhirnya berhasil lulus untuk bergabung dengan kepolisian. Rukmini merasa sangat bangga, meskipun di balik kebanggaannya, ia tahu bahwa profesi ini akan menuntut banyak pengorbanan. Rangga, anak kedua, memiliki minat yang berbeda. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat di bidang bisnis. Ia senang berdagang, dan meskipun usianya masih muda, Rangga sering membantu ibunya berjualan di pasar. Rukmini melihat potensi besar dalam diri Rangga dan mendukungnya untuk melanjutkan pendidikannya di bidang ekonomi. Rangga akhirnya menjadi pengusaha sukses yang memiliki berbagai usaha di berbagai sektor. Ia sering bepergian ke luar kota dan luar negeri untuk kepentingan bisnis, namun ia tak pernah melupakan ibunya. Bunga, anak ketiga, memiliki jiwa yang lembut dan perhatian terhadap orang lain. Sejak kecil, ia sangat peduli dengan kesehatan dan selalu ingin membantu orang yang sakit. Rukmini yang melihat bakat ini, dengan segala upaya, mendukung Bunga untuk masuk ke dunia medis. Bunga kemudian menjadi seorang dokter yang dikenal atas dedikasi dan keahliannya dalam merawat pasien. Karirnya yang menuntut waktu dan perhatian yang tak sedikit membuatnya sulit untuk berada di rumah terlalu lama. Namun Rukmini tahu bahwa Bunga juga sangat mencintainya meskipun jarang bertemu. Raihan, anak bungsu, adalah sosok yang sangat patriotik. Ia merasa bahwa untuk menjadi seseorang yang hebat, ia harus mengabdi pada negara. Raihan, yang sejak kecil memimpikan menjadi seorang tentara, akhirnya berhasil masuk ke akademi militer dan menjadi seorang tentara yang telah banyak bertugas di medan konflik. Sama seperti Andi yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai polisi, Raihan sering berada di luar rumah dan jarang berinteraksi dengan keluarga. Rukmini, meskipun sangat merindukan kehadiran anak-anaknya, tetap mendukung pilihan hidup mereka yang ingin mengabdi untuk negara dan masyarakat. Keempat anak Rukmini telah tumbuh menjadi orang-orang yang sukses di bidang masing-masing, namun di balik kesuksesan tersebut, ada satu hal yang mulai terasa hilang, perhatian dan kebersamaan yang dulu selalu ada di antara mereka. Rukmini, yang telah mengorbankan begitu banyak demi anak-anaknya, kini berada di usia senja. Tubuhnya yang dulu kuat kini melemah dan kesehatan yang dulu prima kini mulai menurun. Penyakit-penyakit kecil mulai datang, dan ia merasakan bahwa masa tua yang penuh kebahagiaan itu kini terasa sangat sepi.
Pada awalnya, Rukmini tidak ingin memberatkan anak-anaknya. Ia selalu mencoba untuk menyembunyikan rasa sakitnya, baik fisik maupun emosional. Namun semakin hari, tubuhnya semakin lemah, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menjalani hidupnya seperti dulu. Kehidupan yang dulu selalu penuh dengan tawa dan canda, kini terasa sepi dan hampa. Anak-anaknya yang dulu selalu ada di sekitarnya kini sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Meskipun mereka semua mencapainya kesuksesan, Rukmini merasa bahwa ada yang hilang, perhatian dan kasih sayang anak-anaknya. Seiring berjalannya waktu, Rukmini merasa bahwa ia semakin terabaikan. Ia tidak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya, tetapi rasa kesepian dan kekhawatiran mulai menguasai hatinya. Dalam hati kecilnya, ia berharap bahwa suatu hari anak-anaknya akan kembali ke pangkuannya, memberikan perhatian dan merawatnya di hari-hari tuanya. Namun kenyataan berkata lain. Kesibukan Andi dengan tugas kepolisian, Rangga yang selalu keluar kota untuk urusan bisnis, Bunga yang sibuk dengan pasien-pasiennya, dan Raihan yang seringkali berada di medan perang, semuanya membuat Rukmini merasa terlupakan. Dalam keheningan malam, ketika ia duduk di kursi dekat jendela kamar, Rukmini sering merenung, mengenang masa-masa indah ketika anak-anaknya masih kecil dan selalu ada di sisinya. Suatu hari, Rukmini memutuskan untuk berbicara dengan anak-anaknya tentang masa depannya. Ia tahu bahwa waktunya bersama mereka semakin terbatas, dan ia ingin mereka memahami perasaannya. Keputusan untuk berbicara itu akan menjadi awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya dan anak-anaknya. Hari-hari yang berlalu bagi Ibu Rukmini semakin terasa berat. Kesehatan tubuhnya semakin menurun. Ia merasa mudah lelah, nafsu makannya menurun, dan tidurnya sering terputus. Meski begitu, Rukmini berusaha untuk tetap menjaga sikap kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama ini. Ia tidak ingin membuat anak-anaknya khawatir. Baginya, kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anaknya selalu lebih penting daripada dirinya sendiri. Ia selalu menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyuman yang penuh kasih sayang. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan ada sesuatu yang hilang. Setiap kali anak-anaknya mengunjunginya, ia merasa kebahagiaan itu tidak sepenuhnya utuh. Mereka datang, berbicara sebentar, memberi beberapa barang atau uang, dan kemudian pergi lagi dengan alasan kesibukan pekerjaan mereka. Tentu Rukmini tidak bisa menyalahkan anak-anaknya. Mereka sudah dewasa dan memiliki tanggung jawab besar dalam hidup mereka masing-masing. Andi dengan pekerjaannya sebagai polisi, Rangga dengan bisnisnya, Bunga dengan pasien-pasiennya, dan Raihan dengan tugas-tugasnya di medan perang. Semua itu memang penting, dan Rukmini memahami hal itu. Namun semakin lama ia merasa semakin kesepian dan terpinggirkan dalam kehidupan mereka. Suatu sore ketika Andi datang untuk menjenguknya, Rukmini melihat ekspresi khawatir di wajah anak sulungnya itu. Andi yang biasanya tampak tegas dan penuh semangat, kini terlihat lelah dan tertekan. Ia duduk di sebelah Rukmini, dan mereka berbicara seperti biasa tentang hal-hal ringan. Namun Rukmini bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hati Andi. Sesekali Andi mengalihkan pandangannya, seolah tak ingin menunjukkan kegundahannya. Rukmini tahu, Andi tak pernah berbohong padanya, dan ia bisa merasakan ketidakseimbangan yang ada dalam hubungan mereka. Bu, bagaimana keadaanmu hari ini? Andi bertanya, mencoba memulai percakapan. Semuanya baik-baik saja, Andi. Hanya sedikit merasa lelah, tetapi aku baik-baik saja. Jawab Rukmini dengan senyum yang dipaksakan. Andi menghela napas panjang, seolah ada beban yang ingin ia lepaskan. Bu, aku ingin sekali bisa lebih sering datang dan menemanimu. Tapi, kamu tahu sendiri, pekerjaan sebagai polisi sangat menguras waktu dan tenaga. Aku harus menjaga keamanan masyarakat, dan kadang aku bahkan harus berjam-jam di lapangan. Itu membuat aku sering tidak punya waktu untuk keluarga, apalagi untuk ibu. Rukmini menatapnya dalam-dalam. Andi, ibu mengerti. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tugasmu sangat mulia. Aku tahu itu. Aku tidak ingin menjadi bebanmu. Namun, meskipun Andi merasa bersalah, ia tahu bahwa pekerjaannya sangat menyita perhatian. Ia tidak bisa menjamin bahwa ia bisa lebih sering mengunjungi ibunya. Dalam hatinya, ia berharap bisa memberi lebih banyak waktu untuk ibu, tapi realitasnya begitu sulit. Pekerjaan dan tanggung jawab yang terus menumpuk memaksanya untuk berpikir lebih banyak tentang masa depan keluarga kecilnya sendiri. Andi pun tahu bahwa jika ia terus berpegang pada tugas-tugasnya, waktu untuk ibu akan semakin berkurang. Maaf, Bu. Andi berkata pelan, mungkin aku hanya bisa datang seminggu sekali, itu pun jika ada waktu.
Matanya terlihat kecewa dan Rukmini merasa hatinya sedikit perih mendengarnya. Setelah Andi pergi, Rukmini tidak bisa menahan perasaan kecewa yang semakin mendalam. Rasa kesepian itu semakin menghimpitnya. Ia kembali duduk di kursi dekat jendela, menatap langit senja yang penuh warna, namun hatinya tetap terasa kosong. Ia mulai merenung tentang anak-anaknya. Tidak hanya Andi, tetapi juga Rangga, Bunga, dan Raihan. Mereka semua sangat sibuk dengan hidup mereka masing-masing, dan Rukmini merasa semakin terabaikan. Beberapa hari kemudian Rangga, sang pengusaha, datang ke rumah. Rukmini menyambutnya dengan senyum yang tulus meskipun hatinya terasa berat. Rangga adalah anak kedua yang selalu penuh semangat dan ide-ide cemerlang. Ia sukses membangun bisnis dari bawah, dan kini ia memiliki banyak cabang usaha yang tersebar di berbagai tempat. Setiap kali Rangga pulang, ia selalu membawa oleh-oleh atau hadiah, namun waktunya untuk berbincang dengan ibu sangat terbatas. Bu, bagaimana keadaanmu? Semoga tidak sakit-sakit lagi, ya? Tanya Rangga sambil menyelimuti Rukmini dengan perhatian yang hangat. Aku baik-baik saja, Rangga. Jangan khawatir. Kamu sibuk sekali ya. Bisnismu semakin besar? Jawab Rukmini, mencoba untuk tidak terlalu menunjukkan kekhawatirannya. Rangga mengangguk, namun ekspresinya tampak cemas. Iya, Bu. Bisnis semakin berkembang, tapi itu juga berarti aku harus sering keluar kota dan bahkan keluar negeri. Aku benar-benar ingin bisa lebih banyak waktu bersama kamu, tapi kadang aku terpaksa harus fokus dengan bisnis. Kalau tidak, semuanya bisa kacau. Rukmini menghela napas. Aku mengerti, Rangga. Bisnis memang butuh perhatian penuh. Tetapi jangan lupakan kesehatanmu dan juga waktu bersama keluarga. Aku berjanji akan mencari cara untuk lebih sering pulang dan menemui ibu. Tapi saat ini, aku hanya bisa memberi perhatian melalui telepon atau barang yang aku bawa untukmu, ujar Rangga dengan nada penuh penyesalan. Rukmini hanya bisa tersenyum lemah. Ia tahu bahwa Rangga tidak bermaksud melukainya, namun ia juga tidak bisa menahan perasaan kesepian yang semakin mendalam. Rukmini ingin melihat anak-anaknya tumbuh dengan bahagia, namun ia juga berharap mereka bisa lebih memperhatikan dirinya di hari tuanya. Selanjutnya, Bunga, anak ketiganya yang menjadi seorang dokter, datang setelah menghabiskan berjam-jam di rumah sakit. Seperti anak-anak lainnya, Bunga juga memiliki komitmen besar terhadap profesinya. Menjadi seorang dokter bukanlah pekerjaan yang bisa dipandang enteng. Bunga sering harus bekerja hingga larut malam, bahkan kadang-kadang ia dipanggil di tengah malam untuk menangani pasien darurat. Walaupun ia sangat mencintai pekerjaannya, ia merasa bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin sulit dicapai. Bu, aku minta maaf baru bisa datang sekarang. Pekerjaan di rumah sakit memang sangat padat. Pasien-pasien terus datang, dan kadang aku harus mengurus mereka meskipun itu sudah lewat jam kerja, kata Bunga sambil memegang tangan ibunya dengan lembut. Rukmini merasakan cinta di setiap kata yang diucapkan oleh Bunga, tetapi ia juga merasakan ketidakmampuan anaknya untuk hadir lebih lama. Bunga, kamu sudah melakukan yang terbaik. Ibu tahu betapa kerasnya pekerjaanmu. Jangan merasa bersalah. Bunga terdiam sejenak. Aku ingin lebih banyak waktu untuk ibu, Bu, tapi aku takut jika aku tidak bekerja keras, karirku akan hancur. Ada banyak pasien yang bergantung padaku. Rukmini mengangguk meski hatinya terasa pedih. Ia tahu bahwa Bunga memiliki jiwa yang penuh empati, namun pekerjaan sebagai dokter mengharuskan Bunga untuk selalu ada bagi orang lain. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah profesi yang mulia, namun bagi seorang ibu, itu adalah pengorbanan yang sangat berat. Akhirnya, Raihan, anak bungsu yang berprofesi sebagai tentara, pulang setelah bertugas di daerah konflik. Raihan adalah anak yang sangat mencintai negara dan tugasnya. Namun, seperti yang dirasakan oleh Andi dan Rangga, ia juga merasa terjebak dalam kesibukannya. Raihan seringkali harus bertugas di luar negeri dalam situasi yang sangat berbahaya. Setiap kali ia pulang, ia hanya memiliki sedikit waktu untuk keluarga, karena setelah itu, ia harus kembali ke medan tugas. Bu, aku tahu aku jarang di rumah. Aku hanya bisa mengirimkan uang dan barang untuk ibu, tetapi aku tidak bisa memberi perhatian seperti yang ibu inginkan, kata Raihan dengan suara berat. Aku ingin sekali berada di sini lebih lama, tapi tugas ini memanggilku. Aku tidak bisa menolaknya. Rukmini menatap Raihan, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa ia benar-benar sendirian. Anak-anaknya sangat mencintainya, tetapi mereka semua terjebak dalam dunia mereka sendiri, dunia yang mengharuskan mereka untuk mengorbankan banyak hal, termasuk perhatian untuk ibu mereka.
Keputusan yang telah mereka buat tentang pekerjaan mereka mengharuskan mereka untuk terus maju. Namun di sisi lain, keputusan itu juga menyebabkan mereka kehilangan waktu yang sangat berharga bersama keluarga mereka. Rukmini merasa sangat terjebak dalam kesepian yang semakin mendalam. Ia tidak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya, namun ia juga tidak bisa menahan perasaan kecewa. Ia tahu bahwa mereka sibuk dengan hidup mereka masing-masing, namun ia juga tahu bahwa kebersamaan adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan uang atau pekerjaan. Hari-hari di panti jompo terasa semakin panjang bagi Ibu Rukmini. Tubuhnya yang lemah semakin tergerus usia, dan setiap hari ia terbangun dengan perasaan sepi yang semakin menyesakkan dada. Meski ia tahu anak-anaknya mengunjunginya sesekali dan memberi perhatian, namun itu tidak cukup untuk mengisi kekosongan hatinya. Setiap malam, Rukmini sering terjaga, menatap langit yang terlihat melalui jendela kamarnya, merenungi perjalanan hidup yang telah ia jalani. Ia teringat betapa ia dulu selalu berada di samping anak-anaknya, membesarkan mereka dengan kasih sayang, menghadapi kesulitan bersama, dan membimbing mereka hingga menjadi orang-orang sukses. Namun kini, anak-anaknya tidak ada di sisinya, hanya kenangan yang tersisa. Rukmini selalu berusaha untuk tersenyum ketika anak-anaknya datang, namun senyuman itu semakin sulit untuk dipertahankan. Ia merasa seperti seorang asing di dunia yang telah ia bangun bersama mereka. Terkadang, saat Andi datang dengan seragam kepolisian atau Rangga dengan jas bisnisnya, ia merasa seperti melihat orang lain, bukan anak-anak yang dulu selalu berlari ke pelukannya setelah pulang sekolah. Mereka memang datang dan berbicara, namun tidak ada waktu yang cukup untuk berbagi cerita. Tidak ada waktu untuk mendengar tentang hidup mereka yang kini penuh dengan tanggung jawab besar. Mereka seperti melaksanakan kewajiban yang harus mereka tunaikan, namun jauh di dalam hati Rukmini, ia tahu bahwa mereka sudah tidak lagi mampu memberi perhatian yang seutuhnya. Suatu pagi yang cerah, ketika Rukmini sedang duduk di kursinya di panti jompo, dia menerima telepon dari Bunga. Meskipun Bunga sering mengunjunginya, Rukmini tahu bahwa anaknya ini juga sangat sibuk dengan profesinya sebagai dokter. Biasanya Bunga hanya menghubunginya untuk memastikan bahwa Rukmini baik-baik saja. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam suara Bunga. "Bu, ada yang ingin aku bicarakan," kata Bunga dengan nada yang terdengar cemas. "Ada apa, Nak? Apa yang terjadi?" tanya Rukmini, merasa khawatir. "Aku, aku ingin sekali bisa lebih sering mengunjungimu, Bu, dan memberi perhatian yang lebih. Tapi aku tahu waktuku sangat terbatas." Bunga menjawab dengan suara yang sedikit gemetar. "Aku merasa sangat bersalah karena aku tidak bisa memberikan perhatian yang cukup. Aku sangat ingin ada di samping ibu." Rukmini terdiam sejenak, matanya memandang keluar jendela. Ia merasakan betapa besar rasa sayang yang Bunga miliki, namun ia juga merasa sakit karena ia tahu bahwa Bunga tidak bisa selalu ada untuknya. "Bunga, ibu mengerti. Jangan merasa bersalah. Kamu sudah berusaha yang terbaik," kata Rukmini dengan suara lembut, meskipun hatinya terasa berat. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Kali ini, itu adalah telepon dari Rangga. Rukmini merasa hati kecilnya sedikit terharu karena Rangga jarang menghubunginya tanpa ada alasan mendesak. Ia mengangkat telepon itu, berharap bisa mendengar kabar baik. "Bu, aku ingin bicara." Suara Rangga terdengar penuh penyesalan. "Rangga, ada apa? Kenapa suara kamu terdengar begitu cemas?" tanya Rukmini. "Bu, aku ingin meminta maaf. Aku sudah terlalu sibuk dengan bisnis dan tidak memberi perhatian yang cukup untuk ibu. Aku tahu ibu merasa kesepian, dan aku ingin ada untukmu. Aku hanya merasa terjebak dalam semua tanggung jawab ini." Rangga mengungkapkan dengan nada penuh penyesalan. Rukmini menatap keluar jendela lagi. Kali ini, ia tidak bisa menahan air mata yang mengalir di pipinya. "Rangga, ibu mengerti. Bisnismu memang penting, dan kamu telah berusaha keras untuk itu. Tapi ibu hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat merindukan kalian semua. Aku ingin kebersamaan, bukan hanya materi. Tapi Bu, aku merasa aku telah gagal sebagai anak," kata Rangga. Suaranya bergetar. "Aku ingin lebih sering ada di sana untuk ibu, tetapi pekerjaan selalu menghalangi. Aku merasa sangat bersalah." Rukmini menyeka air matanya dengan ujung jari. "Rangga, kamu tidak gagal. Kamu sudah melakukan yang terbaik dengan cara yang kamu tahu. Ibu tidak pernah menuntut lebih dari itu. Aku hanya ingin kalian bahagia. Aku ingin kalian tahu bahwa meskipun aku di sini, jauh dari kalian, aku akan selalu mendukung keputusan kalian." Rangga terdiam, merasa cemas dan frustasi. Namun, Rukmini melanjutkan dengan suara yang semakin lemah. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku merasa kesepian.
Aku tahu kamu dan anak-anakmu juga sibuk, tapi aku hanya berharap bisa lebih banyak waktu dengan kalian. Setelah percakapan itu, Rukmini merasa hatinya semakin rapuh. Ketika telepon itu terputus, ia merasa bahwa kebersamaan yang ia rindukan semakin jauh dari jangkauan. Rukmini tidak pernah meminta banyak. Ia tidak menginginkan harta atau kemewahan. Yang ia inginkan hanyalah perhatian dan kasih sayang dari anak-anaknya, sesuatu yang semakin sulit ia dapatkan. Beberapa hari kemudian Andi datang lagi. Rukmini sudah menunggu kedatangannya meskipun ia tahu Andi pasti sangat sibuk. Sesampainya di panti jompo, Andi duduk di sebelah ibunya dan mereka berbincang ringan, seperti biasa. Namun kali ini, Rukmini memutuskan untuk berbicara lebih jujur tentang perasaannya. Andi, ibu ingin kamu tahu sesuatu, kata Rukmini dengan suara yang pelan namun tegas. Ibu sangat bangga padamu. Kamu sudah menjadi seorang polisi yang hebat. Tapi Andi, ibu merasa sangat kesepian. Anak-anak ibu yang dulu selalu ada di sampingku, sekarang seakan-akan hanya datang untuk melaksanakan kewajiban. Mereka datang, memberikan sedikit perhatian, dan pergi lagi. Andi terdiam, matanya tertunduk. Ia merasa sangat bersalah. Ibu, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sangat sibuk dengan pekerjaanku. Semua yang aku lakukan adalah demi masa depan keluarga kita, tetapi aku merasa bahwa aku telah gagal dalam merawat ibu. Aku tahu ibu merasa terluka, dan itu sangat menghancurkan hatiku. Rukmini mengangguk pelan. Aku tahu kamu tidak bermaksud seperti itu, namun apa artinya semua kesuksesan ini jika kita tidak memiliki waktu untuk keluarga? Aku merasa seperti sudah terlupakan. Aku sangat merindukan kehadiran kalian semua di sampingku. Andi menatap ibunya dengan tatapan penuh penyesalan. Ia merasa begitu terjebak dalam pekerjaannya dan seringkali melupakan hal yang lebih penting, keluarganya. Namun ia tahu bahwa sekaranglah waktunya untuk mengubah segalanya. Aku akan berusaha, Bu. Aku akan mencari cara untuk lebih banyak berada di samping ibu. Aku akan berbicara dengan rekan-rekanku di kantor dan mencari jalan agar aku bisa lebih sering pulang. Ibu tidak akan pernah merasa sendirian lagi, kata Andi dengan tekad yang kuat. Rukmini menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tahu bahwa anak-anaknya mencintainya, meskipun mereka tidak selalu bisa menunjukkan itu dengan cara yang ia harapkan. Ia merasa bahwa mungkin, akhirnya, anak-anaknya mulai menyadari pentingnya kebersamaan dan mereka akan berusaha untuk memberikan perhatian yang lebih. Namun, Rukmini juga sadar bahwa waktu terus berjalan. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa meskipun segala sesuatunya tidak akan kembali seperti dulu, anak-anaknya akhirnya menyadari bahwa keluarga adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Di panti jompo yang sunyi itu, di antara kenangan dan harapan yang tak terucapkan, Rukmini merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Perlahan, anak-anaknya mulai mengubah cara mereka. Mereka berjanji untuk memberikan perhatian lebih, meskipun mereka tahu bahwa hidup mereka tetap penuh dengan tantangan. Tetapi, bagi Rukmini, itu sudah cukup. Sebuah harapan kecil yang mulai terbuka kembali di hari tuanya. Beberapa minggu setelah percakapan yang mengharukan itu, kehidupan Ibu Rukmini perlahan mulai berubah, meskipun tidak sepenuhnya seperti yang ia harapkan. Anak-anaknya yang kini mulai menyadari betapa pentingnya waktu yang mereka habiskan bersama ibu mereka, mulai merencanakan kunjungan lebih sering. Mereka berjanji untuk lebih banyak meluangkan waktu, berusaha menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Meski mereka tidak bisa sepenuhnya berada di sisi ibunya setiap hari, namun perhatian yang lebih konsisten memberikan sedikit kebahagiaan bagi Rukmini. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Andi datang mengunjungi ibunya. Setelah beberapa kali kunjungan singkat, kali ini ia datang lebih awal dengan membawa beberapa foto keluarganya untuk ditunjukkan kepada ibu. Mereka duduk bersama, berbicara tentang masa kecil Andi dan kenangan indah ketika ia dan saudara-saudaranya masih tinggal di rumah bersama Rukmini. Ibu, aku tahu pekerjaan ini kadang membuat aku jauh dari rumah, tapi aku janji akan lebih banyak meluangkan waktu untukmu, kata Andi, memegang tangan ibunya dengan lembut. Rukmini hanya tersenyum, meski matanya tampak berkaca-kaca. Andi, ibu hanya ingin kamu bahagia. Jangan terlalu merasa terbebani dengan tanggung jawabmu. Aku tahu kamu berjuang keras untuk keluarga, tapi yang terpenting adalah waktu bersama, waktu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Andi mengangguk pelan. Ia merasa sangat bersalah karena seringkali mengutamakan pekerjaannya daripada ibunya. Namun saat itu, ia benar-benar menyadari bahwa meskipun ia telah mencapai banyak hal dalam karirnya,
Hal yang paling penting adalah kebersamaan dengan keluarga. Hanya dengan itu kesuksesan yang ia raih akan terasa lebih berarti. Beberapa hari setelah itu Rangga, anak kedua juga datang dengan membawa kabar baik. Ia mengundang ibu untuk datang ke sebuah acara yang ia adakan di salah satu cabang bisnisnya. Rangga telah memutuskan untuk lebih sering melibatkan ibu dalam hidupnya, tidak hanya melalui hadiah atau telepon, tetapi juga dengan membawanya ke dalam dunia yang ia bangun. Bu, aku tahu kamu lebih suka waktu yang lebih sederhana. Tapi kali ini, aku ingin kamu melihat apa yang aku kerjakan. Aku ingin berbagi kesuksesan ini denganmu, kata Rangga dengan senyum yang tulus. Rukmini merasa terharu. Ia merasa sangat bangga pada Rangga yang telah berhasil meraih kesuksesan besar. Tetapi jauh lebih bahagia melihat bahwa Rangga kini mulai menyadari pentingnya hubungan keluarga. Ia mengunjungi cabang bisnis Rangga dan menyaksikan betapa banyak orang yang dihormati oleh anaknya. Namun, lebih dari itu, ia merasakan bahwa Rangga kini lebih terbuka dan ingin berbagi kebahagiaan bersama keluarganya. Bunga, yang sibuk dengan profesinya sebagai dokter, juga mulai lebih sering meluangkan waktu untuk ibu. Meskipun pekerjaannya di rumah sakit sering membuatnya terlambat pulang, Bunga berusaha untuk mengatur jadwalnya agar bisa lebih banyak berada di samping ibunya. Setiap kali ia pulang, ia selalu membawa cerita baru tentang pasiennya, berbagi tentang kehidupan medis yang ia jalani, namun juga selalu mendengarkan cerita-cerita Rukmini seputar kenangan lama atau cerita-cerita kecil yang seringkali dianggap remeh oleh orang lain. Bu, aku tahu aku sering terlambat pulang, tapi aku janji akan lebih sering menghubungimu dan tidak akan membiarkan kamu merasa kesepian, kata Bunga dengan mata yang berbinar-binar penuh kasih sayang. Rukmini merasa sangat bersyukur, meskipun ia tahu bahwa Bunga selalu disibukkan oleh pekerjaannya, ada perubahan yang terlihat dari cara anaknya itu berbicara dan menghabiskan waktu bersamanya. Bunga kini lebih sering datang tanpa membawa terlalu banyak pekerjaan rumah sakit, dan mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang berbagai hal, dari masalah kesehatan hingga kenangan masa lalu. Raihan, yang lebih jarang pulang karena tugasnya sebagai tentara, akhirnya juga berhasil kembali ke rumah. Ia datang dengan seragam militer lengkap dan membawa oleh-oleh untuk ibunya. Namun yang lebih penting, Raihan membawa hatinya yang penuh rasa ingin berbagi dan kembali mendekatkan diri pada ibu yang sudah lama tidak ia temui. Raihan merasa bahwa pengabdian kepada negara memang penting, namun tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anak. Ketika ia duduk bersama Rukmini, ia merasa seperti menemukan kembali bagian dirinya yang sudah lama terlupakan, yaitu rasa cinta dan perhatian terhadap ibunya. Bu, aku tahu aku sering jauh dari rumah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang aku lakukan, itu untukmu dan untuk keluarga. Aku akan berusaha lebih sering pulang dan meluangkan waktu untuk ibu, kata Raihan dengan suara yang penuh penyesalan. Rukmini hanya bisa menahan air mata. Ia tahu bahwa Raihan sangat mencintainya, meskipun cara anaknya itu mengungkapkan cinta kadang sulit untuk ia pahami. Namun, kini Rukmini merasa bahwa ada perubahan besar dalam diri anak-anaknya. Mereka mulai sadar bahwa keluarga adalah tempat yang tidak bisa digantikan dengan apapun, dan mereka mulai berusaha untuk lebih sering hadir dalam hidup ibu mereka. Meskipun Rukmini tidak lagi berada di tengah-tengah keluarga seperti dulu, ia merasa bahwa sekarang ia tidak lagi sendiri. Ia merasa bahwa anak-anaknya telah belajar untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan mereka mulai memberikan perhatian yang lebih besar pada hubungan keluarga. Itu adalah hal yang paling penting bagi Rukmini, bukan seberapa banyak waktu yang mereka habiskan, tetapi kualitas kebersamaan yang mereka bagikan. Suatu malam ketika semua anaknya datang berkunjung, mereka duduk bersama di ruang makan panti jompo, mengobrol dan tertawa, berbicara tentang masa kecil, cita-cita, dan harapan-harapan mereka di masa depan. Rukmini memandang mereka semua dengan penuh cinta, merasa bahwa meskipun kehidupan mereka sudah berbeda dari dulu, mereka tetap menjadi bagian terbesar dalam hidupnya. Ia merasa bahwa hidupnya kini lebih lengkap dengan kehadiran mereka, meskipun tidak selalu bisa bersama setiap saat. Di penghujung malam, ketika anak-anaknya hendak berpamitan, Andi duduk di samping ibu dan memegang tangannya dengan lembut. Bu, kami semua berjanji untuk lebih sering ada untukmu. Kami tahu betapa pentingnya waktu bersama keluarga, dan kami akan berusaha untuk tidak mengabaikan itu lagi. Rukmini tersenyum penuh kebahagiaan.
Ibu tahu kalian semua sibuk, tetapi aku sangat bersyukur kalian masih memikirkan ibu. Aku tidak menginginkan banyak, hanya sedikit waktu bersama kalian. Itu sudah cukup buat ibu. Anak-anaknya semua mengangguk dan memeluk ibu mereka dengan penuh kasih. Rukmini merasakan kedamaian yang mendalam di hatinya. Ia tahu bahwa anak-anaknya telah berubah. Mereka kini lebih menghargai waktu bersama, lebih peduli satu sama lain, dan lebih menghargai kebersamaan sebagai keluarga.